Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hadapan kita sudah ada Toyota Sienta tipe Q tahun 2017. Transmisinya CVT. Ya, memang Toyota dulu menghadirkan Sienta sebagai pengisi pasar di antara Toyota Kijang Innova dengan Toyota Avanza-nya. Dan bertepatan dengan Toyota menghadirkan Sienta, yes, yang disebut dengan kompetitornya langsung itu menghilang dari pasaran, yakni Honda Freed. Dan memang mobil ini ketika awal kemunculannya sampai sekarang ya, bisa dibilang kurang diterima pasar. Bahkan di akhir-akhir beberapa hari yang lalu lah ya, itu sempat ada pemberitaan bahwa hilang nama Sienta dari website resmi Toyota Indonesia. Walaupun ternyata kata Toyotanya tetap dijual. Nah, kira-kira apa ya yang nyebabin mobil ini tuh kurang diterima pasar di Indonesia? Padahal kalau secara kenyamanan jelas jauh di atas Avanza. Apa karena desainnya? Karena jujur saya juga termasuk golongan yang kurang menyukai Sienta waktu awal kehadirannya. Tapi beda nih dengan yang ini. Yang ini sudah ada sentuhan modifikasi yang mana kok saya jadi ngelirik ya sama Sienta ini. Langsung aja kita bahas di video kali ini. Nah, seperti biasa saya akan bahas dari mulai fascia depannya terlebih dahulu, dan saya mau sedikit kasih catatan kalau ini yang unit pre-facelift ya. Jadi nanti beda-beda variannya khusus untuk yang tipe pre-facelift aja. Yang pertama mulai dari grill. Yes, grillnya memang cukup besar ya, khas Toyota juga di zaman ini, yang dipisahkan dengan satu ornamen yang cukup lebar. Itu sebenarnya pemisah antara grill dan airdamnya. Untuk tipe Q, dia dapat lease chrome yang mulai dari badge Toyotanya melingkari sampai ke bawah sana ya. Dan di unit ini memang sudah dimodifikasi menjadi warna black chrome, termasuk dengan badge Toyotanya. Sedangkan nanti kalau di tipe V, ya ring chrome-nya itu selesai sampai dengan titik airdam ini nih, atau pemisah airdam saya bilang ini. Langsung masuk ke sana. Nah, itu yang tipe V. Kalau tipe G dan tipe E itu polosan aja, hitam semua. Ya, karena memang di zaman pre-facelift itu masih ada tipe E sebagai tipe terendah. Kemudian untuk tipe selain Q ya, yang ininya nih, panel yang pemisah airdam tadi itu warna PU plastik aja. Kalau ini black piano. Nah, kemudian memang ini nih yang sangat jauh berbeda dengan tipe yang lain. Hanya didapatkan di varian Q. Untuk urusan perlampuan, dia sudah advance. Lampunya proyektor LED. Termasuk dengan lampu senjanya yang seolah-olah kayak apa nih, bumerang gitu ya. Jadi kelihatannya futuristik banget. Kalau yang lain tuh agak, memang sih sudah proyektor kalau untuk tipe V dan G ya. Tapi itu agak membulat ya kesannya. Kalau ini kan lebih tajam gitu ya, lebih sangar kelihatannya. Walaupun ya untuk bohlam sennya itu masih menganut bohlam halogen biasa. Nah, kemudian sudah terlihat jelas ya di bagian bawah ini ada ya body kit ya untuk tipe Q-nya. Dari mulai kiri ke kanan, dan ini modelnya lebih manis dibandingkan dengan yang facelift-nya. Karena jujur yang facelift-nya itu nampaknya nih Toyota menganggap mungkin orang Indonesia banyak membuli ya untuk ornamen ini. Jadi dia belokkan nih ke arah sana, kesannya lebih sporty, tapi secara overall keseluruhan desain kurang masuk. Apalagi grillnya. Grillnya di sini tiba-tiba ada chrome yang agak meliuk ke bawah gitu ya untuk yang facelift-nya. Nah, langsung aja kita intip dapur pacu dari Toyota Sienta ini. Ya, mesinnya sebenarnya cukup familiar di Indonesia karena dia memakai mesin 2NRFE dengan muntahan tenaga sekitar di 107 daya kuda dan torsi di 140 Nm. Sedangkan kalau yang di Jepang itu berbeda. Dia itu 2NRFKE dan muntahan tenaganya lebih besar, sekitar 109 daya kuda gitu ya. Dan ini mesin yang sama. Dengan apa? Ya, kalau untuk yang FE-nya itu sama dengan Etios yang 1500, kemudian ada Vios, Yaris, ya itu semuanya sama. Dan kalau yang VE ya, V, pakai V itu mesin yang sama, cuman posisi mesinnya dirubah ke belakang karena
menyesuaikan dengan garden yang ada di belakang. Betul, itu adalah mesinnya Toyota Avanza dan Rush yang masih ada beredar sampai sekarang. Dan lihat nih, cover mesinnya, saya suka salah fokus sama cover mesinnya Sienta. Kayak F1 ya, kayak moncongnya F1. Dan di sektor mesin ini juga diberi sentuhan oleh ownernya ya, karena biarpun 2 NRFE ini bisa dibilang cukup responsif, tapi di mid ke transmisi CVT. Walhasil dirasa boyok banget di awal oleh ownernya. Nah, perubahan yang pertama nih, untuk hose intake filter udaranya itu diganti, modelnya sekarang jadi ke arah atas. Jadi ngambil udara yang lebih segar sehingga density udaranya berubah dan itu mempengaruhi dari kinerja mesin. Kalau sebelumnya kan ke arah mesin. Kemudian yang kedua, pulinya diganti yang lightweight pulley ya. Jadi kinerja mesin diharapkan berkurang bebannya gitu ya, jadi lebih ringan. Dan terakhir ya, ini yang bisa kelihatan menggantung, ini adalah oil breather, kata ownernya, supaya uap ataupun udara dari head silindernya itu langsung keluar aja ya. Jadi nggak dibalikan ke ruang pembakaran, ya langsung aja nih exitnya di sini. Dan di bagian kap mesin sudah dicat sewarna dengan bodi, juga lengkap dengan peredamnya. Beralih ke samping ya, ini juga yang nggak standar di area kaki-kaki ya. Pertama, velgnya ini menggunakan White Sport TC105N yang warnanya light gold seperti ini. Yang luar biasa, ini ring 18. Waduh, besar banget ya. Dan dibalut ban dengan 235/40. Ya, seperti biasa, ban andalan nih, GT Radial Cempiro SX2. Serta untuk bagian per itu sudah aftermarket, saya lupa SBM kalau nggak salah brandnya, dan itu dipotong tentunya. Tapi shockbreaker standar ya. Dan ya, kalau misalkan yang aslinya memang dia finishingnya itu two-tone polish, modelnya akan saya hadirkan di sini. Dan untuk tipe Q itu jauh lebih besar untuk ketebalan bannya dibandingkan dengan tipe V seingat saya gitu. Di bagian sini sudah disc brake ya, memang Sienta untuk keempat rodanya sudah dibekali dengan disc brake semua. Kemudian ke bagian atas ya, yang menarik adalah pilar A-nya yang dilabur dengan warna hitam doff, jadi kesannya floating. Dan ini nih, di sisi sini biasanya kan ada kaca ketiga gitu ya untuk pandangan kita mengurangi blind spot, tapi ini justru ditutup cover dan diberi ornamen sirip hiu yang kayak ada di Innova Reborn di bagian lampu belakang. Ya, katanya sih aerodinamika ya. Di bagian bawah sini ada badge mesinnya dual VVTi dan batok spionnya sudah manis dicat sewarna dengan bodi serta ada lampu sein di bagian sini. Untuk yang pre-facelift belum auto retract ya. Jadi yang auto retract ketika kita mengunci pintu itu baru hadir di bagian faceliftnya. Modelnya dari bodi gini nih, saya suka kayak gini. Nah, beralih ke area samping ya, bisa dilihat dulu. Secara overall, desain keseluruhannya, walaupun ini MPV boxy, tapi saya bilang menolak untuk boxy. Karena ya lihat nih, ornamen garisnya, wah full deh. Malah ada ornamen-ornamen setengah lingkaran seperti ini ya. Jadi memang kayaknya mau atraktif banget untuk si Sienta ini. Dan masalah handle ya, ini sudah model tarik dan juga dilengkapi dengan keyless yang mana manis. Kalau misalkan kita mau akses buka, kita tinggal taruh tangan kita di bagian sini dan ditarik aja, dia akan langsung membuka. Kalau mau mengunci tinggal disentuh aja di bagian garis 2 ini. Dan di belakang inilah daya jual lebih dari sebuah Sienta karena pintunya sliding door. Jadi MPV ini compact tapi boxy, jadi punya kapasitas kabin yang cukup roomy ya. Tapi dengan akses pintu yang mudah karena sliding door. Bayangkan kalau misalkan kita masuk gang itu masih cocok dengan mobil ini, dan kalau kita turun di jalan yang sempit ini juga mempermudah banget. Beda dengan pintu yang modelnya buka ke samping, butuh sudut yang lebih besar tentunya. Dan ke bagian belakang ini memang relnya ini masih terekspos ya. Jadi kelihatan jelas dan cukup besar sayangnya. Karena memang kalau mungkin di kakaknya Alphard itu kan diumpetinnya di bagian kaca sini ya. Ya itu masih bisa, tapi kalau ini kan window line-nya ke arah atas, otomatis nggak bisa. Ini malah nyambung ke arah lampu aja. Ya memang kalau bicara sliding door dulu kelasnya mungkin Sienta, kemudian hadir Navwan, Foxy, dan juga baru kakaknya si Alphard itu. Dan terakhir di bagian samping varian Q sudah bawaan standar, dapat ya side skirt di bagian bawah ya, dan juga ada ornamen bulat ini nih yang warnanya PU plastik. Itu sih semua varian juga ada, memang khas desainnya Sienta. Ya lanjut aja kita bahas bagian belakang dari Toyota Sienta ini. Pertama dari bagian atas, untuk antena sudah sirip hiu seperti itu, dan di bawah ini spoiler seingat saya tambahan deh, karena untuk tipe Q itu harusnya nggak ada dapat spoiler juga ya untuk yang pre-facelift. Ketika facelift jadi standar bawaan. Ke bagian bawah untuk jendela sudah ada line defoggernya ya, lengkap, dan juga di sini ada wiper yang rapi tertutup dengan cover.
Nah, area perlampuan ini lagi nih yang beda dengan varian di bawahnya. Hanya tipe Q yang mendapatkan desain model lampu yang berbeda ya. Jujur ini lebih masuk dengan desain keseluruhan. Ini lebih tajam ya, garisnya seperti bumerang, dan memang untuk lampu remnya sudah LED dan lampu seinnya masih bohlam biasa dan lampu mundurnya juga bohlam halogen biasa. Kalau yang versi V ataupun G jujur agak lebih ngebulet gitu ya. Dan kan dia ini ya, mayoritas warnanya ada di warna putih gitu, mika bening aja. Jadi kurang mewah kesannya gitu. Kemudian ke arah sini, nah masih berlanjut jambang ya. Kalau saya bilang jambang nih soalnya di samping yang senada dengan di area depan. Ini masih berlanjut dan diakhiri dengan ya setengah lingkaran ke arah bumper bagian sana. Jadi cukup besar panel PU plastiknya. Di bagian bawah untuk standar varian Q sudah dapat body kit ya. Jadi lengkap depan, samping dan belakang, dan di situ ada sensor parking sebagai bawaannya. Oh iya, di belakang juga ada yang dimodifikasi, yakni semua badge logonya ya, mulai dari Sienta, tipenya Q, badge Toyota, dan line yang di atas license plate ini jadi warna black chrome. Sebelumnya kan ini chrome semua ya, jadi kesannya lebih mewah sih. Pokoknya di LED chrome itu it's good bagi saya. Nah, langsung aja kita akses ke bagasinya, yang mana ya ini seperti Innova Reborn juga, ada dua buah tombol elektris. Yang satu untuk mengakses bukanya, yang satu karena mobil ini sudah dilengkapi dengan keyless, itu untuk bagian menguncinya. Nah, kalau ini kita tinggal tekan ya tombol elektris yang penampangnya jauh lebih lebar. Karena tombolnya elektris, jadi kalau misalkan aki kalian mati, dipastikan nggak bisa buka bagasinya. Dan inilah dia bagasi dari Toyota Sienta, yang mana di sisi sini saya bikin untuk yang paling rebahnya ya, recline-nya, dan di sisi sini yang paling tegap. Nah, jadi bisa kelihatan nih perbedaannya. Hanya beda sedikit sih ya sebenarnya di masalah tingginya. Cuman yang jelas ini cukup lega untuk bagasinya. Nah, dan kalau misalkan di bagian bawah kita angkat, ini masih ada kompartemen yang mana isinya itu dongkrak dan toolkits. Tapi sebenarnya kompartemennya itu nggak terlalu dalam ke bawah ya. Kemudian di bagian pelipatan jok, ini pelipatan jok ini yang sangat luar biasa dari Toyota Sienta. Ketika kita membutuhkan membuat 7 penumpang, ya bisa di setel seperti ini. Kalau masih kurang juga bagasinya, nah kita akan coba di sebelah kanan ya. Nah, bisa dilihat nih, ini jujur pelipatan jok yang paling smart yang ada di mobil MPV kalau saya bilang. Kenapa? Karena sistem rata lantainya itu dihadirkan dari bangku baris ketiga yang dimasukkan ke bagian bangku baris kedua sana. Ya, jadi kita bisa dapat maksimal ya untuk ruang bagasi di bagian belakang ini. Nah, terus ini nih, lihat nih. Ada urusan per kaki-kakian depan. Ya, memang kata ownernya, Sienta ini selain karena memang velgnya yang sudah memakai ring 18, jelas membebani kaki-kaki lebih ya dibandingkan dengan velg kecil atau velg standar. Tapi memang di sini selama dia punya itu sudah 3 kali ganti karet support katanya. Dan ini bahkan saya menemukan ada ini ya, tie rod ya. Ya memang, tapi namanya pakai velg besar memang punya resiko ya. Ya salah satunya itu, usia kaki-kaki jadi nggak lama. Langsung aja kita akses pintu keduanya dari Sienta ya. Karena untuk MPV sliding door, paling afdol kita cobain di baris keduanya terlebih dahulu. Nah, untuk akses masuknya ya, yang pertama, ground clearance ya, ini bukan kondisi standar, tadi saya cek cuma 3 jari sisanya di bagian ban ya. Tapi kalau bawaan standarnya itu memang pasar Indonesia mendapatkan ground clearance yang jauh lebih tinggi. Di angka 170 mm, dan kalau pasar Jepang sana di angka 145 mm. Jadi kalau yang merasa Sienta Indonesia terlalu rendah, itu sudah cukup tinggi dibandingkan dengan pasar Jepang. Kemudian untuk mekanisme pintu sliding door-nya ya, baik yang kanan maupun yang kiri di tipe Q sudah elektrik semua. Nah, kemudian untuk masalah rasa duduk, jujur untuk tinggi saya yang 180 cm, lihat nih, pahanya kurang tersangga dengan baik ya, jadi memang ada jeda. Dan kemudian sayangnya mungkin ini juga yang menyebabkan Sienta kurang laku di pasar Indonesia. Pintu sliding door tapi joknya biasa aja. Bahkan untuk armrest di tengah aja nggak ada. Jadi apalagi captain seat gitu ya, beda dengan fretnya.
Mungkin kalian bisa ambil yang facelift-nya, karena di facelift-nya baru disediakan armrest di sebelah kanan dan kiri. Lumayan lah menambah akomodasi yang ada di belakang. Sisanya untuk headroom jelas, untuk MPV boxy cukup bagus. Dan juga untuk kaki, ini saya set dengan tinggi badan saya 180 cm dan posisi mengemudi yang cukup aja ya. Masih tersisa lumayan lega. Dan ya, di belakang ini masih ada seat belt ya, dan juga di sebelah kanan dan kiri ada hand grip yang mode retract, dan ya standar aja untuk bagian AC double blowernya. Nggak lupa untuk headrest lengkap di ketiga titik ya, kanan, kiri, sampai ke tengah. Ya, di tengah ini masih ada headrest, sehingga ada juga seat belt yang datangnya dari atas, khasnya seperti Toyota lainnya. Dan jelas untuk kaki ini rata dengan lantai ya, karena memang penggerak roda depan, dan sisanya di sini ada side pocket di sebelah kiri, di sebelah kanan sudah nggak dapat side pocket apa-apa. Nah, terakhir untuk joknya memang sudah ada ISOFIX ya di kiri dan di kanan, dan ya kita langsung coba akses bagian belakangnya. Caranya mudah, kita lipat aja nih. Nah, dia akan langsung terangkat ya, one touch tumble. Kita balikan dulu dari belakang nih sebentar. Kita tarik dulu untuk jok baris ketiganya. Nah, model pelipatannya memang cukup pintar menurut saya nih. Jadi kesannya rapih banget tadi ya sebelumnya. Dan langsung aja kita akses untuk coba row baris ketiganya. Aduh, saya nggak akan berani coba ke sebelah sini karena nggak akan muat. Ini hanya untuk anak kecil ya. Iya, bener sempit banget. Ya memang ini sih slidingnya mentok ke belakang, tapi tetap aja nggak cocok. Selain itu ya balik lagi, jok belakang pun ini termasuk kecil, jadi paha saya nggak begitu menopang, walaupun memang ininya tinggi gitu ya. Dan di sini masih lengkap, ada armrest 2 buah ya, kanan dan kiri. Dan menurut saya ini posisi paling nyaman. Lihat nih, kalau bangkunya dilipat, kita duduk di belakang. Untuk yang pre-facelift ya, karena nggak dapetin armrest di baris kedua, di sini ada armrest. Nah, kemudian kita set dulu nih, coba agar bah. Tuh. Ayo Pak, jalan. Kayaknya lebih nyaman di sebelah sini deh. Dan di belakang sama ya, dapat seat belt juga untuk kanan dan kiri. Seperti di baris keduanya, belum ditutup dengan cover. Dan ini yang saya bilang tadi nih, ada ornamen bulat-bulat yang sama dengan door trim atau pilar di bagian depan tadi. Di sisanya di sebelah sini ada kompartemen di bagian atasnya, kanan dan kiri. Dan di sebelah sini juga sama, ada cup holder kanan dan kirinya. Sebelum masuk kita lihat dulu kuncinya ya, seperti ini keyless-nya ya, dan ada akses untuk power sliding door di kanan dan di kiri. Serta kalau di sebelah sini ada tombol, bisa kita tekan dan kita keluarkan kuncinya seperti ini. Nah, langsung aja kita akses untuk keyless-nya, karena keyless Toyota itu bagus ya. Kalau kita taruh tangan aja di sini, dia langsung terbuka seperti itu. Kalaupun kita mau mengunci, cukup disentuh aja, nggak pakai ada tombol yang karet gitu biasanya ya. Nah, itu udah nggak ada lagi di Toyota. Kemudian kita buka. Seperti biasa kita akan bahas dari mulai door trimnya terlebih dahulu. Ya, di era ini yang saya notice adalah Toyota senang sekali untuk menghadirkan stitching palsu. Karena ini tercetak langsung di plastik dari door trimnya. Semua panel ya standar ya, hard plastik di MPV ini. Tapi ada satu panel yang dilapisi dengan ya senada dengan fabric di joknya, dan warnanya untuk yang pre-facelift ya kayak gini nih, lebih terang warna oranye seperti yang ada di Kijang Innova Reborn-nya gitu. Kalau facelift nanti warnanya jadi lebih gelap, merah burgundi gitu ya. Dan ya untuk handle pintunya di sini sudah chrome. Kemudian di bawah ini ada pengaturan spionnya dan electric retract-nya, walaupun belum auto ketika kita mengunci pintu. Di sini ada tombol lock dan unlock-nya dari pintu, dan juga tombol kunci untuk jendela, serta power window yang mana auto hanya ada di sisi driver aja. Di sebelah sini ada hand grip yang cukup besar, yang mana biasanya kalau orang Indonesia ditaruh barang, apalagi perempuan taruh peniti tuh. Curhat dikit jadinya. Kemudian di bagian bawah ada side pocket yang mana cukup dalam dan cukup tertutup dengan bagian plastik di sisi luarnya. Satu buah cup holder dan satu buah speaker. Oh ya, yang satu lagi adalah ini, adanya tweeter di bagian atas untuk Sienta yang tipe Q. Ya, untuk urusan jok memang yang versi Sienta pre-facelift ya nih, dapetin warna yang cukup mencolok, warna oranye, dan juga pengaturannya standar, semuanya nggak ada yang elektrik. Recline-nya, nah seperti ini ya. Kemudian slidingnya sebelah sini itu masih manual biasa semua. Tapi di sini ada hay adjuster. Ya lumayan nih, bisa untuk menyesuaikan dari posisi mengemudi kita. Walaupun kalau di Sienta saya senangnya yang paling rendah. Kenapa?
Soalnya biar mudah menjangkau dari transmisi yang menurut saya agak kerendahan di sini. Kemudian untuk urusan setir, ya setirnya memang pengaturannya hanya terbatas, adanya hanya tilt saja tanpa teleskopik. Lanjut kita bahas dashboard sisi kanan ya. Untuk kisi AC standar aja modelnya horizontal seperti ini, dan ya ini bisa ditutup kalau kita mentokin ke kanan sebelah sini ya. Di sini ada ornamen pemanis warna silver yang mana juga ada hadir di bagian dashboard yang melintang dari kanan ke kiri. Cuman lihat nih, motifnya bukan karbon juga, cuman kayak ketupat gitu, tapi jumlahnya cukup banyak. Di bagian bawah, aduh ini ada start stop engine button ya, karena sudah keyless. Dan juga ini nih, hadir lagi stitching ya. Ini nyambung sampai ke dashboard tengah sana nanti. Dan di bagian bawah ada kompartemen sedikit tempat penyimpanan, ini bisa taruh minyak angin juga koin. Dan di sebelah kanan ada dummy tombol, yang mana kalau misalkan facelift ini jadi headlamp leveling ya. Di sebelah kiri, nah ini dia pertombolan untuk akses dari ya power sliding door kita. Jadi total ada 3 akses ya, dari pintunya langsung, kemudian dari remote, dan dari tombol di sebelah sini. Biasanya nih untuk driver, misalkan kita orang tua mengantarkan anaknya, bisa pencet tombol yang ada di sini. Dan terakhir di tengahnya ini untuk mematikan sistem power sliding door-nya, jadinya full manual ya. Kemudian di sini ada cup holder, dan sisanya di bawah udah nggak ada apa-apa lagi. Paling di bagian sini nih, ini ada untuk membuka kap mesin dan tangki bensin yang adanya di sebelah sini. Langsung aja kita coba start up engine-nya. Ya, kita injek rem dan wah, lihat tuh saya salah fokus sama animasi tadi dan diakhiri dengan kata hello. Jadi kayak mobil ini seolah-olah menyapa ya. Nah, memang menurut ownernya ya, setir ini cukup rentan nih. Artinya kurang bagus, bisa dilihat nih kondisinya juga sekarang sudah mulai terkelupas. Dan ini sudah pernah dia klaim. Jadi waktu kepemilikan di bawah 1 tahun, Toyota itu bisa klaim untuk masalah kulit setir ini. Dan dia sudah klaim sekali, ini sudah kondisinya getas lagi ya. Kemudian untuk area setir atau bentuknya gitu ya, aduh ini jujur nggak common parts, jadi saya ngelihatnya unik. Dan di sisi kanan ini ada ornamen hitam yang ternyata cukup kasar, artinya berkontur dan beralur gitu ya. Dan untuk perjarian kita nggak akan kesepian. Di sebelah kiri ada untuk mengatur multimedia, di sebelah kanan ada untuk mengatur MID serta trip meternya. Di bagian bawah ada sedikit pemanis ornamen silver, dan di tengah ini ada SRS airbag. Untuk Sienta, SRS airbag memang hanya ada di sisi kemudi ya, dan juga yang satu lagi ada di sisi dashboard sebelah kiri. Langsung aja kita bahas ke area speedometernya. Ya, untuk pertama yang saya lihat adalah desain yang futuristik. Kenapa? Posisi penempatannya ini menjorok ke arah kaca ya, seperti mungkin di Fred-nya dan juga di Civic FD, kesannya futuristik. Kemudian standar aja di sebelah kiri ada tachometer atau RPM meternya, dan di sebelah kanan ada speedometernya, serta di bagian tengah tipe Q sudah dibekali dengan MID. Nah, bisa dilihat tuh yang pertama muncul karena posisi pintu terbuka ya. Untuk bantuan cahaya ada individual door warning yang animasi seperti itu tuh. Kemudian kalau kita cek ya, kita back dulu, kita akan bahas mulai dari sebelah kiri. Di sebelah kiri ada jamnya ya, bawahnya lagi ada outside temperatur, kemudian ada trip A, trip B yang bisa kita ubah di sebelah sini. Serta tentunya odo di paling akhir ya. Dan uniknya untuk pengaksesan itu kan semuanya ada di sini. Berbeda untuk pengaturan jam, hadirnya adanya di sebelah sini nih, terpisah ya. Tapi justru enak, jadinya kalau mau atur jam langsung aja ke sebelah sini. Sisanya selain tadi ya untuk pengatur jam yang ada di atas, dan ini nih ada tombol untuk menonaktifkan dan juga menonaktifkan dari double blowernya, dan ini menonaktifkan dari vehicle stability control. Jadi traction off di situ ya bacaannya gitu. Nah, kemudian untuk MID sisanya di sini ada average consumption BBM, kemudian total waktu berkendara kita, serta sisa jarak berkendara yang bisa ditempuh dengan sisa bensin yang ada di tangki. Dan kalau kita geser, nah ini ada digital speedometer, lihat tuh ada 0 km/h, dan di bawahnya masih sama sisa jarak berkendara kita. Kemudian berlanjut ini ya, ini jamnya ya, mau PM atau AM, kemudian outside temperatur, dan juga sebentar ini karena pintu terbuka ya. Lebih jelasnya tentang sisa bensin kita, tinggal 1 bar nih. Kemudian geser lagi, itu sudah balik lagi, dan kalau kita geser ke kanan ya, ini ada mode eco ya yang bisa diaktifkan maupun dinonaktifkan di menu selanjutnya. Tapi ini ada bar indikatornya. Ini sama sih seperti Toyota lainnya ya, Eco Score gitu. Dan ya untuk setting tadi kita bisa menyalakan dan mematikan eco indikator, kemudian ada drive information ya. Kemudian ke bawahnya ada untuk mengaktifkan pop-up guidance ya. Jadi mau diaktifkan atau dimatikan. Kemudian di sini ada pengaturan
tanggal, kemudian ada apa tuh, birthday one ya, jadi bisa diatur juga pengingat, dan trip summary. Trip summary juga bisa diaktifkan atau dinonaktifkan, serta ya ini untuk reset ya. Jadi reset settingnya ke factory reset. Kemudian lihat nih overall dari desain Sienta ini. Jujur ini juga futuristik ya, walaupun nggak se-homey atau serumi dari kabinnya Fred yang tipe table gitu ya. Kalau itu kesannya jadi lebih lega gitu. Kalau ini tapi futuristik, lihat tuh. Wah, banyak lekukan-lekukan yang ya cukup flawless juga lah ya. Tapi fokus ke titik tengah, ya ini sedikit berbeda dari pasar Jepang. Karena untuk di Indonesia, made in Karawang ya. Transmisinya pindah ke bawah. Ya, kalau misalkan yang Jepang itu kan adanya di sini ya. Seperti model di Sirion mungkin gitu, yang pada ingat, atau Serena C26. Nah, ataupun di CR-V generasi ketiga, yang mana modelnya seperti ini. Karena kata Toyota, masyarakat Indonesia lebih familiar dengan tuas transmisi di sini ya, padahal nggak juga sih ya, toh banyak mobil yang ada posisi di sini gitu. Kemudian ya ini untuk head unitnya ya, head unit standar Toyota, yang mana di era ini cukup untuk konektivitas sudah lumayan, ada Apple CarPlay. Cuma nih kalau saya tekan tuh, nah lumayan lagi ya, jadi ada jedanya gitu. Kalau konektivitas udah oke lah, ada USB, HDMI, AUX, kemudian ada mirroring ya. Semuanya tombolnya ini touchscreen. Aduh, ini yang kurang enak. Makanya beruntung banget di sini ada pengaturan di bagian setir. Kalau nggak enak nih ngerasain tombol seperti ini. Ke area bawah, di tengah ya ini cukup minimalis untuk desain kisi AC-nya. Malah ini ngingetin saya sama ini ya, Vios ataupun Yaris Lele. Dan ke bawahnya ini dia nih. Karena berbeda ya modelnya dengan yang model Jepang. Harusnya kan dia modelnya di sini nih ya, seperti Sirion yang saya bilang tadi, dan di sini adalah tuas transmisi. Kalau ini full untuk ornamen AC aja, warnanya sama kayak tadi, ini juga sama yang kayak di setir nih, hitam dan ada alurnya gitu ya, berasa, serta semuanya full tombol-tombol. Saya seneng. Tombol-tombol mulai dari pengaturan arah semburan yang masih ada ke kaki, lumayan banget walaupun belum ada di Foster. Kemudian ini ada speed fan-nya. Ini untuk mematikan AC-nya. Di sini untuk mengaktifkan AC dan menonaktifkannya. Kemudian di sini ada untuk defogger belakang, dan ini open close air-nya. Dan ini dia, yes, untuk AC memang auto ya. Jadi auto climate, dia bisa menyesuaikan speed fan-nya. Ketika kita di mode auto, menyesuaikan dengan temperatur yang dituju. Untuk temperaturnya enak ya, masih puter-puteran dan ada klik 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 klik. Krum semuanya tuh. Kemudian ke bagian tengah ya, ini ada tempat penyimpanan kartu e-tol. Ini berfungsi banget sih, dan di bawahnya ada kompartemen yang mana terbagi 2 layer. Walaupun layer ini bisa kita tarik ya. Nah, bisa kita copot ketika kita mau menaruh barang yang cukup besar. Dan di sini tentunya ada soket 12 volt sebagai standar mobil sekarang ya, untuk ngecas gadget kita. Beralih ke bagian tuas transmisi ya, ini transmisinya CVT, rasanya lemot. Dan kalau ngingetin tuasnya ini sebenarnya mirip-mirip dengan Yaris ya, yang tadi saya bilang nggak lagi di sini. Begitu dimasukin ke Karawang, ganti deh model tuas Yaris dan taruh di sini. Gitu kali ya. Kemudian ke belakang, ya ini masih ada handbrake yang modelnya laki. Dan ya, nggak ada lagi kompartemen di sini. Paling adanya di sini nih, ada satu buah cup holder yang bisa diakses juga dari bagian belakang. Kemudian sisa storage, ya ini nih, ngingetin kita sama Yaris. Lihat tuh, bagian atas ada kompartemen ya, dan di bagian bawah juga ada glove box yang soft opening. Wah, rasanya mewah banget ya. Selain itu ada storage yang terbuka seperti ini, dan juga satu buah cup holder di bagian sana. Lihat nih, stitching juga ya. Aduh, stitching. Udah deh di sisi penumpang nih. Ya, saya mau menjelaskan ini ya. Untuk seat belt sudah rapi, tertutup dengan bagian pilar, menyatu kesannya. Dan ini nih, ada sedikit ornamen yang unik, bulat-bulat gini ya. Ngeliatnya agak-agak risih gitu. Jangan-jangan saya fobia. Dan ininya sih retract standar. Kemudian di bagian atas, ya ini hand grip juga model retract. Dan sun visor lengkap, ada vanity mirrornya walaupun belum ada lampunya. Di bagian tengah lampu baca ada 2 buah ya, yang bisa diakses satu gitu, ataupun langsung keduanya yang bisa kita geser tuas di bagian sini. Kemudian di bagian tengah, spion tengah sudah day and night view ya, standar bawaan. Dan ya sun visor yang sisi driver, lengkap juga vanity mirror, dan ada tempat menyelipkan kartu ataupun tiket parking seperti ini. Oh iya,
armrest itu juga hadir di depan kalau untuk yang facelift ya. Jadi di sini bagian driver aja tuh dapat, ya lumayan lah ya, jadi lebih nyaman berkendaranya. Alhamdulillah ya, hari ini banyak hujan dan lain sebagainya, dan kita bakal kasih impresi sedikit aja bagaimana rasanya Toyota Sienta ini. Walaupun ya ini sudah nggak standar lagi ya, karena sudah diganti velg ring besar. Nyalakan AC sedikit. Oh iya, tadi lupa nih mau nyebutin masalah pajak. Nah, untuk pajak PKB-nya di 3.175.200 dan totalnya di 3.726. Cuman ini kayaknya sih progresif. Soalnya kok 1.500 cc harusnya sih udah mungkin 2,5 kali ya. Jujur sih yang pertama dirasakan nih masalah posisi transmisi ya, yang diubah oleh Toyota Indonesia justru agak tricky saya. Karena cukup rendah gitu, mungkin karena bukan desainnya untuk bawaan mobil ini. Terus kalau misalkan jok saya tinggi dikit aja, nah itu langsung kayak ngejangkaunya cukup sulit tadi ya. Nah, lainnya dari mulai visibilitas bisa dilihat kacanya besar-besar. Saya suka MPV itu seperti ini ya, pandangannya cukup luas, walaupun memang kaca samping kanan kiri nggak sebesar dari Fred ya, tapi masih cukup oke lah, apalagi kalau kaca filmnya nggak terlalu gelap seperti ini. Kemudian dari lingkar setir, ini memang sudah power steering, cuman di unit ini balik lagi sudah modifikasi velg dengan ring cukup besar, jadi ya ini agak berat, pasti karena penggunaan velg yang besar. Dan kalau bandingan, bawaan Sienta ini cukup empuk. Balik lagi, kalau normal ya, standar bukan di unit ini, itu empuk. Jadi saya pernah inget nih bahwa punya unit teman saya waktu baru itu nyaman. Makanya sebenarnya kalau dibanding Avanza, ini jelas jauh berbeda. Cuman ya ternyata market kita nggak menerima mobil seperti ini. Mungkin karena ya itu ya, kekurangannya di baris kedua, dan juga pasar saat itu sudah mulai ya aura-auranya ke arah crossover ataupun SUV kecil ya. Ya mungkin juga masyarakat Indonesia mempertimbangkan tentang ground clearance. Walaupun yang saya bilang tadi, dengan pasar Jepang aja ini udah di-adjust sedikit lebih tinggi ya untuk Indonesia, tapi tetap aja deh. Mereka lebih senang dengan MPV yang memiliki ground clearance cukup tinggi, jadi mudahlah diakses untuk ke berbagai medan yang ada di Indonesia. Kayak teman saya nih waktu beli barunya ya, unit Sienta warna hitam, gak lama dijual. Karena dipakai blusukan, bawahnya tuh sering ngesrok katanya gitu ya. Dan satu hal lagi, kalau kata teman saya, itu adalah posisi lingkar setir ketika kita melihat ke arah speedometer. Yes, karena lingkar setir itu berada di tengah-tengah speedometer kalau joknya kita set di mungkin setengah ke atas gitu. Karena posisi teman saya seperti itu. Nah, itu agak kikuk. Ini mau lihat dari setelah lingkar setir atau dari bawah setir. Intinya kayak kepotong di tengah gitu ya. Ini saya akan coba bawa sedikit. Tadi saya agak sempat ragu nariknya ya, tapi bisa dilihat CVT itu kita gas, RPM naik, mobil nggak jalan kemana-mana. Aduh, memang sayangnya di CVT-nya. Kalau kalian mau lebih terasa ya masalah tarikan, kemudian rasa berkendara yang lebih fun, mungkin bisa pertimbangkan ambil yang gigi manualnya. Nah, gigi manualnya cukup responsif. Dan juga giginya kalau nggak salah sampai dengan 6 speed. Yes, asik banget nggak tuh? Ya, langsung aja kita recap dari Toyota Sienta tipe Q tahun 2017 ini. Yang pertama, kalau kalian memang berminat dengan MPV boxy yang cukup compact dengan fitur sliding door-nya ini ya, kalian bisa pertimbangin banget Toyota Sienta ini. Kenapa? Karena Toyota Sienta bisa didapati unit second-nya jauh lebih mudah dibandingkan dengan Honda Fred. Honda Fred itu selesai di tahun 2015-an ya kalau nggak salah. Ini malah baru jualan di sekitaran tahun tersebut atau 2016-nya. Tapi memang kalau misalkan kalian suka dengan rasa berkendara, lebih baik pilih manual. Kalaupun pakai CVT ya pertimbangkan aja. Kita mungkin bawa keluarga kecil kita ya. Ya CVT masih oke-oke aja lah. Yang penting move dari titik A ke titik B masih cocok banget. Antar jemput anak sekolah masih enak banget. Nah, sekian aja videonya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa diklik like, di komen, serta di subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media saya yang lain yang ada di Instagram dan TikTok @brodan.id. Sekian aja videonya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.